Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta, dan pintu rumah keluarga Sinta ditutup rapat di depan mukanya. Ayahnya, seorang pengusaha sukses yang selalu bangga dengan nilai-nilai tradisional, melempar tasnya ke jalan sambil berteriak, "Kau bukan anakku lagi." Sinta berdiri di sana, basah kuyup, hatinya hancur lebur saat menyadari bahwa rahasia cintanya pada seorang perempuan telah terbongkar, meninggalkannya sendirian di tengah kegelapan kota yang tak peduli. Sinta, gadis berusia 24 tahun asal keluarga menengah ke atas di kawasan elite Jakarta Selatan, selalu merasa berbeda sejak remaja. Dia tumbuh di lingkungan yang ketat dengan norma agama dan budaya yang menekankan pernikahan heteroseksual sebagai satu-satunya jalan hidup yang benar. Ibunya, seorang ibu rumah tangga yang taat, sering bercerita tentang impiannya melihat Sinta menikah dengan pria baik-baik dan memiliki anak cucu. Tapi Sinta tak pernah bisa memaksakan dirinya untuk mencintai laki-laki. Hatinya selalu tertarik pada kelembutan dan kekuatan perempuan, sesuatu yang dia sembunyikan dalam-dalam karena takut akan penolakan. Rahasia itu pecah ketika ayahnya menemukan pesan-pesan mesra di ponsel Sinta dengan Maya, teman kuliahnya yang juga perempuan. Maya, seorang mahasiswi seni berusia 23 tahun dari keluarga sederhana di Bogor, adalah orang pertama yang membuat Sinta merasa utuh. Mereka bertemu di kampus Universitas Indonesia, di mana Sinta belajar manajemen bisnis dan Maya mendalami desain grafis. Pertemuan pertama mereka di KAI kampus berubah menjadi obrolan panjang tentang mimpi dan ketakutan, dan tak lama kemudian, perasaan itu berkembang menjadi cinta yang dalam tapi rahasia. Ayah Sinta, Pak Budi, adalah tipe orang yang tak pernah bisa menerima penyimpangan seperti itu. Dia dibesarkan di desa Jawa dengan nilai-nilai konservatif, dan meski kini sukses di ibu kota, pandangannya tentang moral tetap kaku. Saat dia membaca pesan-pesan itu, kemarahannya meledak. "Ini penyakit. Kau harus disembuhkan," katanya sambil memanggil seluruh keluarga untuk diintervensi. Ibu Sinta, Bu Rina, menangis terseduh-seduh, merasa gagal sebagai orang tua. Adik Sinta, seorang remaja laki-laki bernama Andi, hanya diam membisu, bingung antara dukungan saudaranya dan takut pada ayahnya. Sinta mencoba menjelaskan, "Ini bukan pilihan, Pak. Aku mencintai Maya dengan tulus." Tapi kata-katanya sia-sia. Pak Budi memaksa Sinta untuk memilih, putus dengan Maya atau keluar dari rumah. Sinta, dengan air mata mengalir, memilih kejujuran. "Aku tak bisa bohong pada diriku sendiri," katanya. Itu adalah keputusan pertama yang membuatnya merasakan kebebasan, tapi juga kesakitan yang luar biasa. Dia diusir malam itu juga, tanpa uang banyak, hanya dengan tas berisi pakaian dan sedikit tabungan. Berjalan di jalan raya yang basah, Sinta merasa dunia runtuh. Dia menelepon Maya, tapi sinyal buruk karena hujan. Akhirnya, dia tiba di sebuah shelter untuk korban kekerasan domestik di pinggiran Jakarta, yang dikelola oleh HELSM lokal. Pintu shelter itu terbuka, dan seorang relawan menyambutnya dengan hangat. "Kamu aman di sini," kata wanita itu. Tapi Sinta tahu, ini baru awal dari perjuangan. Di shelter, dia bertemu dengan perempuan-perempuan lain yang punya cerita serupa, korban pelecehan, pengusiran karena identitas gender, atau kekerasan rumah tangga. Di sana Sinta mulai mempertanyakan segalanya. Apakah cintanya salah? Apakah masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka ini akan pernah berubah? Hari-hari pertama di shelter penuh dengan kebingungan. Sinta tidur di kamar bersama, mendengar cerita pilu dari teman-temannya. Ada seorang wanita bernama Rani, yang diusir keluarga karena transgender, dan Lia, yang kabur dari pernikahan paksa. Mereka berbagi makanan sederhana dan dukungan emosional. Sinta mulai berpikir tentang masa depannya. Kuliahnya hampir selesai, tapi tanpa dukungan keluarga, bagaimana dia bisa bertahan?
Maya akhirnya datang mengunjungi, membawa makanan dan pelukan hangat. Kita akan lewati ini bersama, kata Maya. Tapi Sinta ragu. Apakah Maya siap menghadapi tekanan yang sama? Sementara itu, di rumah, Pak Budi menyesal tapi egois. Dia menelepon kerabat untuk mencari solusi, termasuk mengirim Sinta ke terapi konversi yang ilegal tapi masih diam-diam dilakukan di beberapa tempat. Bu Rina diam-diam menelepon Sinta, kembalilah, nak. Kami bisa bicara. Tapi Sinta tahu kembali berarti menyangkal dirinya sendiri. Keputusan itu membuatnya semakin kuat, tapi juga semakin kesepian. Di shelter, Sinta bertemu dengan seorang mentor tak terduga, seorang wanita paruh baya bernama Tante Dewi, yang dulu adalah aktivis hak asasi manusia. Tante Dewi, dengan gaya berpakaian seperti koboi urban, jaket kulit dan sepatu boots, menceritakan pengalamannya sendiri sebagai lesbian yang selamat dari penolakan keluarga di era Orde Baru. Aku dulu seperti kamu, tapi aku belajar melawan, katanya. Tante Dewi mengajak Sinta bergabung dengan kelompok dukungan di Jakarta, di mana mereka berdiskusi tentang hak-hak mereka dan strategi menghadapi diskriminasi. Sinta mulai aktif menghadiri pertemuan rahasia di kai-kai kecil. Di sana, dia belajar tentang undang-undang Indonesia yang masih ambigu terhadap LGBT. Tak ada perlindungan khusus, tapi juga tak ada hukum yang secara eksplisit melarang. Namun, masyarakat dan keluarga sering menjadi hakim sendiri. Sinta merasakan kemarahan yang tumbuh, kenapa dia harus menderita karena mencintai seseorang. Maya, di sisi lain, mulai goyah. Keluarganya di Bogor, yang lebih konservatif, mulai curiga. Ayah Maya, seorang petani, mendengar rumor dari tetangga. Jangan bawa malu keluarga, ancamnya. Maya mencoba meyakinkan Sinta bahwa mereka bisa bersembunyi, tapi Sinta ingin kebebasan penuh. Konflik pertama muncul, Maya ingin tetap rahasia, Sinta ingin terbuka. Kita tak bisa hidup dalam ketakutan selamanya, kata Sinta. Akhir hiji ini, Sinta memutuskan untuk mencari pekerjaan paruh waktu sebagai barista di kai dekat shelter, sambil melanjutkan kuliah online. Ini adalah langkah kecil menuju kemandirian, tapi dia tahu badai lebih besar akan datang. Sekitar 1050 kata. Ile 2. Pagi di shelter terasa lebih cerah bagi Sinta setelah Tante Dewi memberinya semangat. Tapi kenyataan menghantam saat dia menerima pesan dari Andi, adiknya, "Palagi cari kamu, sis. Dia bilang mau bawa kamu ke tempat pengobatan." Sinta gemetar membacanya. Terapi konversi. Dia pernah membaca tentang itu di forum online, sesi yang menyiksa jiwa, memaksa orang untuk menyangkal identitas mereka. Tak ingin Maya khawatir, Sinta menyimpan rahasia itu sendirian. Kerja paruh waktu di kai membuka mata Sinta pada dunia luar. Pelanggan datang silih berganti, dari pekerja kantor hingga mahasiswa. Di sana, dia bertemu dengan orang-orang yang lebih terbuka, termasuk seorang pelanggan tetap bernama Riko, seorang pria gay yang bekerja di Ngohakut. Riko berbagi cerita tentang perjuangannya di masyarakat Indonesia, di mana Atwa Mui sering dijadikan alasan untuk diskriminasi. Kita harus bersatu, katanya. Sinta mulai merasa tak sendirian. Tapi konflik dengan Maya semakin dalam. Dalam pertemuan mereka di taman kota, Maya mengaku takut. Keluargaku bisa memutus hubungan jika tahu. Kita bisa pindah ke Bali, hidup tenang. Sinta marah. Tenang. Itu berarti bersembunyi. Aku ingin kita bebas. Debat itu berakhir dengan air mata. Maya pergi, meninggalkan Sinta merenung tentang pengorbanan dalam cinta. Apakah mencintai berarti menyerah pada mimpi satu sama lain? Di rumah, Pak Budi semakin gelisah. Bisnisnya terganggu karena pikirannya tak tenang. Dia menelepon teman lamanya, seorang psikolog konservatif,
yang menyarankan untuk menyelamatkan Sinta. Burina, di sisi lain, mulai membaca artikel online tentang Lt. Diam-diam, dia merasa bersalah. Mungkin kita yang salah, gumamnya. Tapi tak berani melawan suaminya. Sinta, didorong Tante Dewi, memutuskan untuk menghadiri demonstrasi kecil untuk hak Lt di Monas. Itu adalah pengalaman pertama baginya di depan umum. Bendera pelangi disembunyikan, tapi semangatnya tinggi. Di sana, dia bertemu aktis lain, termasuk seorang perempuan bernama Nita, yang ceritanya mirip, diusir keluarga di Surabaya karena lesbian. Nita menjadi teman baru, memberi Sinta perspektif baru tentang ketahanan. Tapi malam itu, saat pulang ke shelter, Sinta dikejar oleh sekelompok pemuda yang curiga. Lesbi. Pulang ke neraka, teriak mereka. Sinta lari, jantungnya berdegup kencang. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ancaman isik dari masyarakat. Di shelter, Tante Dewi merawat lukanya yang kecil. Ini harga kebebasan, nak. Tapi kita tak boleh mundur. Maya mendengar kejadian itu datang dengan panik. Lihat. Ini terlalu berbahaya. Tapi Sinta teguh. Aku tak mau hidup dalam bayang-bayang. Keputusan Sinta untuk tetap aktif membuat Maya merasa ditinggalkan. Diam-diam, Maya mulai bertemu dengan teman lama, seorang pria bernama Adi, yang menawarkan kehidupan normal. Ini adalah benih pengkhianatan yang tak disadari Sinta. Sementara itu, Pak Budi menemukan lokasi shelter melalui detektif swasta. Dia datang ke sana, memaksa bertemu Sinta. Pulanglah. Kami akan obati kamu. Sinta menolak. Ini bukan penyakit, Pak. Ini aku. Pertemuan itu berakhir dengan kemarahan Pak Budi, yang mengancam akan memotong semua dukungan finansial untuk kuliahnya. Sinta terpukul, tapi Tante Dewi mengingatkan, kemandirianmu adalah senjata terkuat. Di KAE, Sinta mulai membangun jaringan. Riko memperkenalkannya pada pekerjaan relance di desain, memanatkan keterampilan Maya. Tapi saat Sinta menelepon Maya untuk berbagi, Maya terdengar dingin. Aku butuh waktu, katanya. Sinta curiga, tapi tak mau memaksa. Konflik memuncak ketika Andi diam-diam datang ke shelter. Sis, Pa lagi sakit. Mungkin karena ini. Sinta ragu. Apakah dia harus kembali untuk keluarga? Mau tak mau, dia pergi ke rumah sakit, di mana Pak Budi terbaring lemah karena stres. Burina memohon, makan kami, nak. Tapi Pak Budi tetap keras, pulang kalau kau berubah. Sinta pergi dengan hati hancur, memilih dirinya sendiri meski menyakitkan. Maya di Bogor semakin dekat dengan Adi. Ayahnya mendorong, nikah saja dengan dia. Maya bingung antara cinta pada Sinta dan tekanan keluarga. Dia memutuskan untuk bertemu Sinta dan mengaku. Aku tak kuat lagi. Sinta terkejut, merasa dikhianati. Kau memilih kemudahan daripada kita. Debat sengit terjadi, membuat Sinta mempertanyakan segalanya. Akhir Ile 2, Sinta kembali ke shelter dengan hati patah, tapi tekad lebih kuat. Tante Dewi menawarkan bantuan untuk mencari pengacara jika diperlukan. Sinta tahu perjuangan ini baru setengah jalan. Sekitar 1020 kata. Ile 3. Setelah pengkhianatan Maya, Sinta merasa dunia gelap lagi. Dia menghabiskan malam-malam menangis di shelter, mempertanyakan apakah cinta sejati ada. Tante Dewi, dengan bijak, berkata, pengkhianatan adalah pelajaran. Jangan biarkan itu hancurkanmu. Sinta mulai fokus pada diri sendiri, mendatar beasiswa untuk menyelesaikan kuliah tanpa bantuan keluarga. Di KAE, pekerjaan relance mulai berbuah. Sinta mendesain poster untuk kampanye Hakult, bekerja sama dengan Riko. Ini memberinya rasa tujuan.
Tapi berita buruk datang, Maya resmi bertunangan dengan Adi. Foto pertunangan itu beredar di media sosial, membuat Sinta hancur. Kenapa dia memilih jalan mudah, gumamnya. Nita, teman barunya, menghibur, mungkin dia tak sekuat kamu. Pak Budi pulih dari sakit, semakin agresi. Dia mengirim surat ancaman ke shelter, menuduh mereka merusak anaknya. Resmi itu melapor ke polisi, tapi di Indonesia, kasus seperti ini sering diabaikan. Sinta merasa terancam, tapi Tante Dewi, dengan pengalaman The Cowboy Tea-nya, mengatur pertemuan dengan komunitas yang lebih besar di Yogyakarta, di mana toleransi lebih tinggi. Perjalanan ke Yogyakarta menjadi titik balik. Di sana, Sinta menghadiri konferensi hak asasi, bertemu aktivis internasional. Dia berbagi ceritanya di panel diskusi, untuk pertama kalinya secara terbuka. Saya diusir karena mencintai perempuan. Tapi itu bukan akhir. Tepuk tangan meriah membuatnya merasa diterima. Di sana, dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Sari, seorang pengacara yang spesialis hak. Sari, dengan penampilan elegan dan tegas, menawarkan bantuan hukum. Kita bisa tuntut keluargamu jika ada kekerasan emosional. Sinta ragu, tak ingin menyakiti keluarga. Tapi Sari meyakinkan, ini tentang hakmu. Kembali ke Jakarta, Sinta mulai mempertimbangkan tuntutan. Maya, di sisi lain, menyesal. Tunangannya dengan Adi terasa kosong. Dia menelepon Sinta, makan aku. Aku takut. Tapi Sinta dingin, kau sudah memilih. Pengkhianatan itu membuat Sinta lebih kuat, tapi juga lebih tertutup. Konflik keluarga memuncak ketika Pak Budi datang ke tempat Sinta bekerja. Pulang sekarang, teriaknya di depan pelanggan. Sinta dengan tenang menjawab, ini hidupku, Pak. Keributan itu menarik perhatian media lokal, yang mulai meliput cerita anak diusir karena orientasi seksual. Ini menjadi berita nasional, memicu debat di media sosial. Bu Rina melihat berita itu akhirnya memberontak. Dia datang ke shelter sendirian, memeluk Sinta. Aku salah. Aku belajar sekarang. Ini adalah momen emosional, di mana Bu Rina mengaku telah bergabung dengan kelompok orang tua untuk memahami. Tapi Pak Budi marah besar, memaksa Bu Rina memilih, dia atau Sinta. Sinta, dengan bantuan Sari, memutuskan untuk mengajukan tuntutan perlindungan hukum terhadap ayahnya. Ini adalah keputusan berat, tapi perlu untuk keselamatannya. Sidang pertama di pengadilan menjadi tegang. Pak Budi membawa saksi dari kalangan agama yang menyebut sebagai penyimpangan. Sinta, di bangku saksi, menceritakan penderitanya dengan air mata. Saya hanya ingin dicintai apa adanya. Media semakin ramai. Aktivis mendukung Sinta, sementara kelompok konservatif menyerang. Sinta menerima ancaman online, tapi Tante Dewi dan komunitas melindunginya. Maya melihat berita, datang kembali. Aku batalkan tunangan. Aku ingin kembali. Tapi Sinta ragu, kau sudah menyakiti aku. Di tengah kekacauan, Andi memihak Sinta. Dia kabur dari rumah dan bergabung di shelter. Aku dukung kamu, sis. Ini membuat Pak Budi semakin hancur, menyadari keluarganya retak karena sikapnya. Akhir iletilu, sidang berlanjut dengan kesaksian Bu Rina yang mendukung Sinta. Ini adalah pukulan bagi Pak Budi, yang mulai mempertanyakan keyakinannya. Sinta merasa campur aduk, menang tapi kehilangan. Sidang kedua menjadi arena pertarungan ideologi. Pengacara Pak Budi berargumen bahwa nilai keluarga tradisional Indonesia harus dilindungi. Sari, di sisi Sinta, membawa bukti dari psikolog modern bahwa orientasi seksual bukan pilihan. Sinta duduk di sana, mendengar debat tentang hidupnya seolah dia bukan manusia. Ini bukan tentang tradisi, tapi tentang hak asasi, kata Sari.
Di luar pengadilan, demonstrasi kecil terjadi. Pendukung LGB memegang plakat "Cinta bukan kejahatan", sementara lawannya berteriak slogan agama. Sinta menjadi simbol, tapi tekanan itu membuatnya lelah. Tante Dewi, seperti koboi yang melindungi, mengawalnya kemana-mana. Maya mencoba menebus kesalahan dengan bergabung dalam kampanye. Aku salah. Biarkan aku bantu. Sinta menerima, tapi hubungan mereka rapuh. Mereka bekerja sama membuat video testimoni untuk media sosial, berbagi cerita untuk menginspirasi orang lain. Tapi di balik itu, Sinta merasakan keraguan, apakah Maya benar-benar berubah? Pak Budi, di rumah sendirian setelah Bu Rina dan Andi pergi, mulai merenung. Dia membaca buku tentang yang ditinggalkan Bu Rina. Untuk pertama kalinya, dia melihat perspektif lain. Mungkin aku yang buta, gumamnya. Tapi ego masih menghalangi. Konflik mencapai puncak ketika sekelompok ekstremis menyerang shelter. Mereka melempar batu, berteriak "Hapus LGB dari Indonesia". Sinta dan teman-temannya bersembunyi, tapi Tante Dewi maju menghadapi. Ini tempat aman. Pergi. Polisi datang terlambat, tapi insiden itu menjadi berita besar, mendorong pemerintah untuk bicara tentang perlindungan minoritas. Sinta terluka ringan, tapi semangatnya membara. Dia memutuskan untuk berbicara di Konferensi Nasional tentang Hak Perempuan dan LGB di Bandung. Di sana, dia bertemu tokoh masyarakat yang netral, membuka dialog. Kita bisa hidup berdampingan, katanya di pidato. Maya, di sisi Sinta, akhirnya menghadapi keluarganya sendiri. Dia pulang ke Bogor dan mengaku. Ayahnya marah, tapi ibunya mendukung. Kau anakku, apapun. Ini adalah kemenangan kecil bagi Maya, membuatnya lebih kuat. Sidang akhir tiba. Hakim memutuskan mendukung Sinta, perintah perlindungan diberikan, Pak Budi dilarang mendekat tanpa izin. Ini adalah kemenangan hukum, tapi emosionalnya pahit. Pak Budi pergi dengan kepala tertunduk. Bu Rina dan Andi kembali ke rumah, memaksa Pak Budi bicara. Kita kehilangan Sinta karena kamu, kata Bu Rina. Akhirnya, Pak Budi menyerah. Dia menelepon Sinta, makan papa. Ayo bicara. Pertemuan keluarga di KAI Netral menjadi momen katarsis. Pak Budi mengaku, aku takut pada apa yang tak ku kenal. Sinta memakan, tapi tegas, aku tetap aku. Ini adalah awal rekonsiliasi, meski lambat. Dengan dukungan keluarga kembali, Sinta lulus kuliah dan mulai bekerja di Ngo. Maya dan dia mencoba membangun ulang hubungan, tapi dengan batas. Kita belajar dari kesalahan, kata Sinta. Tapi tantangan belum berakhir. Masyarakat masih penuh prasangka, dan Sinta terus berjuang untuk perubahan. Rekonsiliasi keluarga membawa kedamaian sementara bagi Sinta. Pak Budi mulai bergabung dengan kelompok dukungan orang tua, belajar menerima. Bu Rina menjadi pendukung aktif, bahkan mengikuti parade Pride secara diam-diam. Andi, terinspirasi, menjadi advokat di sekolahnya. Tapi Sinta tahu, ini bukan akhir. Masyarakat Indonesia masih bergulat dengan isu LGB, dengan undang-undang anti-diskriminasi yang belum kuat. Hubungan dengan Maya perlahan membaik. Mereka pindah ke apartemen kecil di Jakarta, hidup sebagai pasangan terbuka di kalangan teman. Tapi masa lalu menghantui, Maya kadang ragu, dan Sinta belajar memakan. Cinta butuh pengorbanan, kata mereka. Sinta naik pangkat di Ngo, memimpin kampanye nasional untuk hak LGB. Dia bepergian ke daerah-daerah seperti Aceh, di mana hukum syariah lebih ketat, untuk mendukung korban. Di sana, dia bertemu perempuan-perempuan yang lebih menderita, mengingatkannya pada perjuangannya sendiri. Tante Dewi menjadi seperti ibu angkat, terus memberi nasihat. Kau sudah jadi koboi sendiri sekarang, katanya sambil tertawa.
Sinta tersenyum, menyadari betapa jauh dia telah berjalan. Tapi ujian terakhir datang ketika berita tentang Sinta menjadi viral lagi. Sebuah media konservatif menyerangnya, menyebutnya ancaman bagi moral bangsa. Ancaman datang, tapi dukungan lebih besar. Komunitas internasional ikut campur, mendorong pemerintah Indonesia untuk bertindak. Di puncaknya, Sinta diundang ke acara nasional untuk debat. Lawannya adalah tokoh agama yang anti-LGBT. Ini bertentangan dengan budaya kita, katanya. Sinta balas, budaya berkembang. Cinta adalah hak universal. Debat itu memicu diskusi nasional, membuat banyak orang mempertanyakan prasangka mereka. Maya berdiri di samping Sinta sepanjang itu, membuktikan komitmennya. Aku tak akan pergi lagi, janjinya. Sinta percaya, dan mereka semakin dekat. Keluarga Sinta akhirnya sepenuhnya menerima. Pak Budi bahkan bertemu Maya, meski canggung. Selama kau bahagia, katanya. Sinta melihat ke belakang, menyadari setiap keputusan punya harga, kehilangan rumah, pengkhianatan, ancaman. Tapi juga membawa kebebasan, cinta sejati, dan perubahan. Cerita ini berakhir dengan Sinta berdiri di depan cermin, tersenyum pada dirinya yang baru. Tapi pertanyaan tetap, apakah menerima berarti mengkhianati tradisi, atau justru memperkaya masyarakat?